Hari ini saya mau lanjutkan tentang Paulus, the story of Paul. Tentang Paulus. Matius 22 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-39. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, ini jelas ini. Kemudian itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, apa kalimat berikutnya? Yang sama dengan itu. Artinya bukan cuma kita mengasihi Tuhan, tetapi hukum yang sama, yang equal, yang sepadan, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Artinya kalau kita sudah bisa mengasihi Tuhan, hukum yang sama kita harus bisa mengasihi sesama kita. Itu firman Tuhan yang ngomong Bapak Ibu, bukan saya. Ya. Atau dengan kata lain kalau saya balik, Bapak Ibu kalau nggak bisa mengasihi sesama Anda, berarti tanda tanya kasih Anda kepada Tuhan. Ya, saya ulang, kalau Bapak Ibu nggak bisa mengasihi sesama Anda, berarti ada something wrong, ada tanda tanya. Apakah kasih Anda benar-benar tulus kepada Tuhan? Apakah Anda sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi? Saya percaya kalau seseorang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, pastilah dia bisa mengasihi sesamanya. Amin. Ya, saya mau ngomong seperti ini dulu. Ketika pertama kali Bapak Ibu terima Yesus, ketika bertobat, saya percaya pasti cintanya menggebu-gebu. Betul enggak? Atau enggak usah pertama kali lah ya. Atau misalnya Bapak Ibu ikut retreat atau apa, biasanya cinta banget. Pengennya deket terus sama Tuhan. Pengennya di kamar baca Alkitab terus, sembahyang terus. Benar enggak? Kelihatannya masih bingung semua ini. Apakah enggak seperti itu? Apakah tetap sama aja? Enggak kan? Kalau ketika kita pertama kali terima Tuhan Yesus, ya kan, setiap kali kita doa dijawab Tuhan, doa dijawab Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang punya pergumulan, ya pergumulannya berat, tolong cari di CG yang baru pertama kali bertobat, suruh doakan Bapak Ibu, pasti dijawab Tuhan. Ya, kalau enggak menemukan berarti dalam tanda petik apes Bapak Ibu ya. Enggak ya. Ya. Kalau saya mau ngomong apa sih maksudnya? Gini. Kalau kasih kita yang mula-mula pertama kali sama Tuhan, biasanya kan ngomong kan kalau kita sudah terlanjur lama jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, misalnya kehilangan kasih, orang biasanya selalu ngomong dengan gampang, ayo kembalilah ke kasihmu yang mula-mula. Betul enggak? Ya kembali ke kasih mula-mulanya sih benar menurut saya. Tapi sebetulnya menurut saya kita tidak akan pernah bisa kembali ke kasih mula-mula. Karena kita sudah lalui itu semua. Justru semakin lama kita jadi anak Tuhan, kasih kita itu bukan berhenti di yang kasih mula-mula. Harusnya bertambah, dan bertambah. Harusnya semakin besar dan semakin sempurna. Nangkep maksud saya? Bukan berarti balik kucing di restart lagi dari awal. Saya ulang ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Dan masih ada orang yang ngomong, ayo kembalilah ke kasihmu yang mula-mula. Saya bukan perkara salah benar ya. Buat saya kita nggak akan pernah bisa kembali ke kasih yang mula-mula. Karena kita sudah mengecapnya di awal pertama. Tapi harusnya kasih kita itu harusnya semakin besar. Harusnya semakin tambah dewasa, semakin tambah mateng di dalam Tuhan. Semakin sempurna. Nangkep maksud saya? Ya. Kenapa kita selalu diomongin kembali kasihmu yang mula? Karena ada sesuatu yang salah. Ya. Kasihmu semakin habis. Saya kasih contoh supaya Bapak Ibu mudeng paling gampang ya. Bapak Ibu kalau misalnya hari ini contoh-contoh aja ya. Bapak Ibu punya tabungan. Tabungannya di rekening tabungan 1 juta. Ya. Enggak diapa-apain aja tetap 1 juta terus. Ya. Bertambah atau berkurang? Hah? Ayo yang bertambah siapa? Enggak punya tabungan semua ini kelihatannya. Yang ngomong berkurang siapa? Pajaknya lebih gede ya soalnya. Saya tahu pasti pikirannya seperti itu. Tapi saya enggak lagi ngomong itunya. Anggap aja enggak berkurang, enggak bertambah. Anggap aja 1 juta. Ya. Terus 1 hari, 2 hari, 1 bulan enggak diapa-apain tetap 1 juta.
1 tahun nggak diapa-apain tetap 1 juta. Buat saya gini, sama kasih kita dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengupayakannya, ya akan tetap sama. Tetap sama itu artinya stuck, konsisten. Itu dengan kata lain ya nggak bertambah. Tidak mengalami kenaikan, tidak pertambahan. Ya, kalau tabungan kita cuma 1 juta, besok Anda nabung 100.000 jadi 1.100.000. Bertambah nggak? Besok lagi dapat jackpot. Coachnya ulang tahun dikasih angpo 5 juta. Puji Tuhan saya tak pindah di Swalan Kerto nanti. Puji Tuhan, ndredeg ini khotbahnya. Bertambah enggak tabungannya? 6.100.000. Puji Tuhan TL-nya ulang tahun 10 juta. Puji Tuhan. Bertambah enggak? Bertambah. Ya. Tapi beda ketika di sini 1 juta. Kepepet rek aku rek. Uangku habis mau beli pulsa 100.000 diambil. Berkurang enggak? Aduh istriku tadi cerewet, belonjone kurang duit gitu. Diambil lagi duit. Berkurang enggak? Berkurang. Maksud saya gini Bapak Ibu. Kasih kita kepada Tuhan sebelum ngomong ke sesama. Ya, kasih Tuhan itu harus selalu terisi dalam kehidupan Anda. Selalu bertambah dan bertambah dan bertambah. Supaya engkau bisa mengasihi sesama Anda. Kalau kasihmu sama Tuhan aja berkurang, ngos-ngosan, percayalah Anda nggak akan bisa mengasihi sesama. Mungkin Anda bisa melayani itu sekedar cuman sebagai ya kewajiban. Nanti kalau aku nggak melayani dipanggil sama aku Santo. Kapan kamu pelayanan kok lama masuk? Karena itu bukan, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Izinkan kasih Tuhan itu penuh terlebih dahulu, baru Anda bisa melayani sesama Anda. Amin. Oleh karena itu kasih kita kepada Tuhan harus semakin sempurna setiap hari. Ya. Nabunglah kasih Anda kepada Tuhan. Kalau ngomong masalah ini tadi menabung sama, kita dengan pasangan kita juga sama. Kalau Anda tidak pernah menabung kasih dengan pasangan Anda, selalu narik terus saya withdrawal terus saja gegeran nanti lama-kelamaan. Ngerti gegeran? Bukan geger ya Bapak Ibu. Marah, bertengkar. Ya, masa setahun sekali cuman kasih bunga, puji Tuhan waktu Valentine aja gitu kan. Coba setiap hari kasih bunga deposito, pasti enggak marah pasti seneng pasti. Ya, kita sama Tuhan harus seperti itu, kasih kita harus penuh terlebih dahulu. Kasih kita kepada Tuhan harus sempurna terlebih dahulu. Kalaupun Anda sekarang mengalami defisit ya atau kekurangan kasih, ayo kembali cas diri kita sama Tuhan terlebih dahulu. Saya mengasihi Tuhan dulu sebelum hukum yang sama itu loh, untuk mengasihi sama. Izinkan kasih Tuhan itu penuh sama. Kenapa sih tadi saya ngomong? Kenapa Tuhan tanya sama Petrus sampai berulang kali? Tuhan mau dengar dari Petrus sendiri jawabannya, benar Tuhan aku mengasihi engkau. Baru Tuhan ngomong gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan gak tanya sama yang Yohanes? Katanya Yohanes itu murid yang paling dikasihi. Petrus memang juga salah satu murid yang dikasihi Tuhan. Saya ngomong gini bukan dalam konteks Tuhan punya anak emas atau enggak loh ya Bapak Ibu. Jangan salah. Ya. Tapi Tuhan mempercayakan ini kepada Petrus. Setelah dia dikhianati sedemikian rupa. Setelah Petrus orang yang tidak bisa dipercaya. Tuhan mau memulihkan kehidupan Petrus. Ya. Saya mau sebelum kita melayani sesama, ayo kita pulih dulu dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu supaya penuh di dalam kehidupan setiap kita. Kalau belum, ya ayo balik sama Tuhan, cas diri kita. Ya, saya teringat waktu ketika kalau ngomong ngecas ya, ini karena tadi ngomong ngecas. Saya waktu pergi liburan sama keluarga saya, baru pertama kali itu Bapak Ibu Saudara. Saya biasanya nggak pernah melakukan seperti ini. Ya, waktu itu saya pergi ke luar negeri di Bangkok. Ya, handphone saya itu selalu kehabisan baterai. Jadi saya itu sampai bawa kabel cas-casan, biasanya nggak pernah. Yang nggak pernah bawa power bank sih, kadang takut kalau bawa power bank itu nanti di bandara nggak boleh masuk, dibuang kan eman gitu kan. Mendingan nggak usah bawa gitu kan. Baru kali itu, biasanya kalau saya pergi ke luar negeri kabel cas ya selalu saya tinggal di hotel. Tapi sejak saat itu waktu ya pertama kali itu saya bawa terus. Saya pikir-pikir ini apa yang salah, handphone juga tetap sama. Ternyata sering foto-fotoan sama video Bapak Ibu. Sering habis.
Jadi saya tuh sampai, aduh eman ini tempatnya bagus. Kalau baterainya habis gak bisa foto. Jadi di mall itu saya cari colokan listrik gitu loh. Kayak orang gini. Sungguhan. Ya. Kadang nemu baru nancep gini. Satpamnya datang, enggak tahu pokoknya ngomong apa, intinya enggak boleh saya tahu. Aduh, ya apa aku bisa ngerikot gitu kan. Ya. Saya ngomong kayak gini ini contoh aja Bapak Ibu. Demi ngerekam aja lo bingung cari sumber. Kalau Bapak Ibu enggak bisa mengasihi sesama, enggak bingung nyari sumbernya, kebacut bahasa Rusianya. Ya. Ayo cari sumber itu. Supaya Anda bisa mengasihi sesama Anda. Amin. Ya. Nah, kalau Tuhan, ya lewat cerita Petrus tadi, Tuhan sudah melakukan bagiannya. Maka sekarang kita yang harus melakukan bagian kita. Sama Petrus harus melakukan bagiannya setelah dia ditanya Tuhan seperti itu. Satu ayat yang terakhir ini. Khotbahnya belum selesai Bapak Ibu ya, ayatnya yang terakhir ya. Nanti saya kena penalti khotbah kok 10 menit katanya gitu. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-26. Nah ini saya baru ngomong the story of Paul. Cerita kehidupan daripada Paulus. Ya, kita semua sudah tahu gimana ceritanya Paulus. Dari seorang yang namanya Saulus yang menganiaya jemaat. Sampai akhirnya menjadi seorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Langsung aja Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa apa? Ia juga seorang murid. Saya kasih huruf besar Bapak Ibu. Ya. Paulus juga seorang murid. Ya. Ketika dia sudah bertobat, ya, dia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Ya bukan cuma 12 itu tapi pokoknya pengikut Kristus. Dia gak dapat dipercaya dari backgroundnya dia yang masa lalu. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Ia juga seorang murid. Ya, kenapa saya kasih huruf besar tadi? Sekali lagi, Paulus juga seorang murid. Sekarang saya tanya dulu buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ayat ini terjadi di dalam kehidupan Anda, apakah Anda akan tetap menjadi seorang murid seperti Paulus? Atau sudah mundur? Tidak mudah loh. Kenapa itu saya bold itu tadi murid itu? Ya. Bisa jadi kalau saya waktu itu Paulus, loh Tuhan aku ini wis mau kumpul loh sama murid-murid yang lain. Ditolak aku gak dipercaya. Aku datang ke CG ini Tuhan, ditolak mereka gak percaya kalau aku sudah bertobat. Bahasa Surabaya gak paten aku gak CG nang kene. Apa itu gak paten wis terjemahno itu bahasa Indonesianya apa? Ya kan? Di CG sini ditolak. Pindah di CG sini ditolak. Oh iki aja diterima ndek kene iki suka utangan duit iki. Utang gak bayar mana ya? Namanya utang ya gak bayar Bapak Ibu ya bener gak? Ya kan? Aja masuk nang CG ini. Tolong yang berutang bertobat ya. Sekedar info juga gitu kan. Maksudnya bertobat itu bayaran utangnya gitu kan. Ya. Gak bisa dipercaya ini ditolak lagi di CG ini. Tuhan aku ini mau bertobat sungguh-sungguh ditolak. Puji Tuhan akhirnya CG. DGMS Walankerto diterima. Puji Tuhan gitu kan. Ada akhirnya yang menerima Paulus. Dia tidak menyerah. Apakah ketika Anda benar-benar sungguh-sungguh. Ya, kalau Paulus menyerah, saya percaya dia nggak akan dipakai Tuhan sedemikian hebat seperti itu. Nah maksud saya Bapak Ibu. Ya, Paulus dia tetap berjuang. Kenapa dia tetap berjuang? Alasannya simpel yang tadi saya katakan di awal. Karena dia mengasihi Tuhan dengan tulus. Ya. Poin saya. Dari ayat ini ada dua pesan kebenaran. Yang pertama, Paulus itu berkomitmen sungguh-sungguh untuk melayani Yesus. Dia bertobat bukan cuma sekedar bertobat asal-asalan. Dia komitmen. Kalau ngomong mengasihi, bukan cuma di bibir aja, bukan cuma lip service. Tapi dengan segenap hati, dengan tulus. Mau mengasihi itu butuh yang namanya komitmen. Buat saya pernikahan bukan lagi ngomong masalah cinta. Aku cinta sama, iya betul.
Tapi semakin usia pernikahannya semakin panjang. Bukan cuma makan cinta, butuh yang namanya komitmen untuk mengasihi. Nangkep maksud saya ulang, butuh yang namanya komitmen. Sama ketika Paulus, dia tahu dia seorang murid, dia ditolak sana sini, ditolak sana sini. Dia tahu panggilan Tuhan jelas atas hidupnya dan dia mengasihi Tuhan. Dia komitmen, aku harus mengasihi Tuhan. Dan kalau aku mengasihi Tuhan, aku pasti melayani yang terbaik buat dia. Amin. Ya, bagi saya kayak gini Bapak Ibu, kasih Tuhan yang sempurna itu yang akan memampukan setiap kita untuk mengasihi dan melayani sesama kita. Kalau kasih Tuhan tidak penuh, kasih Tuhan tidak sempurna di dalam hidup kita, kita akan melayani ya seperti saya katakan bisa jadi karena transaksional, karena aku ingin terkenal, bisa jadi karena aku punya maksud ada orang yang di pelayanan itu yang aku ingin kejar, bisa. Tapi kalau kasih Tuhan penuh dalam kehidupan setiap kita, saya percaya kita mengasihi oleh karena kita melayani oleh karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan saya berharap ketika kita sudah menerima kepenuhan kasih Tuhan, Tuhan sudah melakukan bagiannya, ayo bagiannya kita melakukan. Kasihilah sesama kita. Karena itu hukumnya tadi sama pentingnya. Amin. Saya belajar banyak kalau ngomong hal ini Bapak Ibu Saudara. Contoh paling sederhana. Saya dulu itu orangnya cuek, enggak urusan. Ya kan. Tapi sampai sekarang ya kadang masih bisa cuek bisa. Ya. Tapi ketika saya lihat perjalanan hidup saya, kok bisa ya ada hal-hal yang Tuhan suruh saya gampangnya gini, ngurusi hidupnya orang, ngurusi hidupnya jemaat. Enggak mudah Bapak Ibu. Ngurusi hidup sendiri aja sudah susah. Ngurusi hidupnya jemaat terus dikasih tahu enggak nurut itu. Tuhan kasihkan Pastor Antoni aja yang jemaat-jemaat kayak gini nih. Ya kan? Loh, kalau Bapak Ibu tahu sekarang saya di Gereja Marsharon Surabaya. Coba selain saya menggembalakan sebagai gembala, ministry group head kreatif itu paling banyak itu. Dan itu orangnya antik-antik, unik-unik itu banyak itu. Ya kan? Barusan yang terakhir ditambahin Asher. Buat saya cerita gini bukan untuk kebanggaan, bukan. Tapi saya tahu karena Tuhan kasih itu penuh dalam kehidupan saya. Saya tidak sempurna tapi saya akan melakukan yang terbaik. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya bisa merhatikan dan lain sebagainya. Kadang gak enak loh ngurusi hidup orang itu. Kadang saya tanya loh, kok aku sih Tuhan? Ada Pak Ferry loh Tuhan. Ada Pak Resa loh Tuhan, ada Pak Anton loh. Kok aku? Aku maunya kamu mau apa? Loh ya gak bisa apa-apa ya kan. Mau apa memang sama Tuhan gitu kan. Ya itu, lakukan yang terbaik. Ya, bahkan ini bahasa saya sendiri ya Bapak Ibu. Dan ini rahasia yang harus saya bongkar Bapak Ibu gitu ya. Dan tolong jangan dilakukan kepada saya setelah saya ngomong ini ya Bapak Ibu ya. Janji ya. Kalau gak janji saya ajak doa dulu supaya sah di hadapan Tuhan. Ya. Kadang saya ngomong kayak gini loh. Ya, kalau membuat orang itu bertobat, saya dibodoh-bodohin sekalipun, nggak usah ngomong kelihatan bodoh, beneran aku melakukan hal yang bodoh untuk membuat orang itu bertobat kembali kepada Tuhan. Saya rela. Jangan ngomong so sweet, nggak enak Bapak Ibu, nggak enak. Kalau Tuhan nggak taruh itu dalam hati saya nggak akan kayak gitu. Sungguhan. Ya, tapi saya belajar, walaupun kadang ini sering komplain sama Tuhan loh. Saya nggak ngomong saya ini sempurna loh, kadang ya. Eyel-eyelan sama Tuhan, apa eyel-eyelan itu? Contoh yang paling nyata. Kalau Bapak Ibu tahu, saya setiap hari, saya itu selalu buat devotion. Ya, selalu buat devotion, bukan devotionnya yang GMS itu, yang kita gantian para leader, bukan. Saya setiap hari, ya, setiap hari selalu buat rekaman, nanti saya tampilkan di medsos, di IG, di TikTok, kadang di thread. Kalau di thread ya cuman kata-kata saya kasih foto. Kalau di IG, di TikTok sama. Kelihatannya saya ngomongnya gampang loh Bapak Ibu. Kalau di GMS masih enak. Mungkin saya 1 bulan di jadwal cuman ngomongnya sekali. Syutingnya cuman sekali. Saya setiap hari coba mau ngomong apa hari ini. Ya. Dan saya sudah kalau ngomong sekarang masalah video ini di medsos ini baru kurang lebih 1,5 tahun. Sebelumnya cuma berupa tulisan. Saya sudah lakukan ini sepanjang 7 sampai 8 tahun. Tujuan saya cuma simple. Ya.
Saya cuma mau jadi berkat buat orang lain supaya orang lain bertobat. Apa yang memampukan saya seperti itu? Karena kasih Tuhan. Saya balik nggak usah ngomong 7-8 tahun aja. Yang ini tadi di medsos, di IG, di TikTok. Saya enggak punya tim Bapak Ibu. Tim saya cuma Roh Kudus. Ya. Jadi saya ini kalau syuting, bikin materi sendiri. Dan saya enggak mau panjang lebar. Ya paling maksimal 90 detik. Ya. Harus ngomong sendiri, syuting sendiri. Jadi setelah pakai tripod itu, handphonenya di situ, saya ngepaskan jaraknya berapa. Kan sudah biasa, sudah 1 tahun kan. Kurang lebih tahulah segini. Ini miring enggak, ya pas gini kan. Setelah ngomong kalau salah, ya ulang lagi. Ya pokoknya kayak itu sampai jadi, sampai akhirnya ngedit semua sampai jadi. Saya lakukan itu sampai sekarang pun, ya kalau saya bilang buat saya pribadi, enggak banyak yang nonton. Ya kan? Saya sebetulnya juga ngomong, kesel aku Tuhan, lapo aku gini terus iku. Ya kan? Tapi beberapa minggu yang lalu ketika saya pertemuan, banyak kalau saya mau sharing gitu banyak. Pertemuan asyir, ya pertemuan asyir, tiba-tiba salah satu asyir, ya saya nggak kenal, nggak pernah ngomong sama asyir yang ini. Tiba-tiba dia ngomong, loh ini Pastor Hendra ini cerita kehidupan setiap hari. Saya diberkati loh Pak. Itu membuat, kayak saya itu tangki bensin diisi bensin lagi gitu loh. Capek sebetulnya. Bukan itu aja. Termasuk yang non-Kristen sekalipun. Mereka komen dengan bahasanya sendiri, dengan atributnya sendiri. Mereka itu ngomong. Saya jadi kadang, wah. Itu yang terus membuat saya, ya gak apa-apa, aku lakukan ini. Terkadang kalau ngomong capek-capek loh Bapak Ibu. Saya tadi ngomong gak punya tim loh. Kadang saya juga harus pergi cari tempat yang saya nggak suka kalau tempatnya jelek gitu kan. Ya kan, saya harus cari tempat yang buat saya bagus. Nanti kalau mangkel, kalau ada yang nyelonong lewat lu bocor. Aduh ngomong kue sapi bocor, seret gitu. Aduh. Sekarang saya agak jinjai Bapak Ibu, sudahlah gak apa-apa lah. Natural itu berarti backgroundnya asli itu berarti gitu kan. Ya kan, kadang liburan saya lakukan. Supaya apa? Saya jadi berkat buat mereka. Setiap hari saya buat seperti ini, dengan buat saya nggak worth it dengan yang lihat dan lain sebagainya. Tapi sungguhan kalau Bapak Ibu tahu di TikTok saya terutama, itu 90% itu saya nggak kenal dan mereka kebanyakan yang pakai ini loh atributnya. Ya. Buat saya kadang omongan saya nggak penting buat saya, lebih penting firman Tuhan. Buat saya firman Tuhan ketika firman Tuhan saya bacakan aja loh, saya percaya Roh Kudus bisa berbicara kok. Nggak perlu saya penjelasan macam-macam panjang lebar. Lanjut, waktu saya sudah minus. Saya harus agak cepat sih. Bapak Ibu, nah itu tadi. Ketika kasih Tuhan penuh dalam kehidupan kita akan dengan mudah melayani orang lain. Ya, bahkan ada salah satu pelayan Tuhan di under saya di Creative Group. Ya, orang itu pertamanya terhilang sampai sekarang melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik lewat IG. Ya, saya enggak tahu. Kalau ngomong itu banyak hal. Ya. Nah, lanjut aja. Yang kedua, ya, karena waktu saya sudah habis. Yang kedua, pesan apa yang kedua lewat ayat ini? Saya mau ngomong gini. Maukah Anda tidak hanya mengampuni, tetapi menerima Saulus-Saulus yang ada di sekitarmu? Kalau tadi firman Tuhan ayat Alkitab ngomong kan, Paulus itu ditolak loh, nggak dipercaya. Hari ini saya mau ngomong buat Bapak Ibu, kalau ada Saulus-Saulus itu di sekitar Bapak Ibu, maukah Anda mengampuni dan menerimanya? Jawab sendiri Bapak Ibu, saya tidak mau maksa. Tapi saya percaya kalau kasih Tuhan penuh di dalam kehidupan Anda pasti bisa menerima dan mengampuni. Dan kau akan melahirkan Saulus-Saulus itu menjadi Paulus-Paulus. Amin. Saya banyak juga melakukan hal ini. Dulu saya punya seorang leader. Pertamanya waktu masuk di CG, dia pindah-pindah CG gitu. Ya, itu yang masukkan CG saya sih, di CG ini dia pindah, di CG ini waktu pindah dia saya nggak tahu. Ya, pindah lagi CG ini. Sampai suatu saat ketika saya ketemu sama dia, saya tanya, kenapa kamu kok pindah-pindah? Dia sungkan Bapak Ibu. Dia merasa waktu di CG ini merasa dalam tanda petik itu dihakimi.
di CG ini merasa dalam tanda petik dihakimi, pindah di CG ini merasa tanda petik dihakimi. Sampai akhirnya dia stay di satu CG itu ketika saya harus ngomong di CG yang terakhir dia di situ. Kenapa dia pindah-pindah merasa dihakimi? Dia punya tato yang kelihatan cukup besar. Ya. Kita dengan tato aja takut, sama Yesus gak takut. Ya kan? Kita merasa, kita tato nih. Biasanya kan identiknya jelek tuh orang yang tatoan itu kan. Dijauhi, gak dikasih pindah. Dia merasa terasingkan. Sampai akhirnya waktu dia di CG yang terakhir itu, bentar ya, saya tak ngomong sama CGL-mu dulu. Ya kan? Saya ngomong sama CGL-nya. Ya. Jangan karena anak ini tatoan terus dia merasa dihakimi ya. Saya juga bukan merasa sok juga enggak. Tapi saya harus ngomong orang-orang yang seperti itulah yang butuh kasih Tuhan. Kalau enggak ada kita, hilang ini anak ini. Sampai akhirnya orang tersebut nanti jadi leader. Banyak juga yang di pelayanan juga sama. Kita semua melayani Tuhan bukan orang yang sempurna loh Bapak Ibu. Kita masih bisa salah. Tetapi terkadang kita dengan mudahnya kita menghakimi. Salah ini di-off-kan. Pahit nanti. Loh bukan masalah nggak boleh di-off-kan ya. Kita lihat dulu kan. Maksudnya secara spesifik. Ya kan? Bukan berarti kita ini pelayanan juga boleh sembarangan, juga enggak. Tapi kalau kita enggak bisa menerima orang-orang yang dalam tanda petik seperti Saulus tadi, ya selamanya akan jadi Saulus, dia enggak akan pernah jadi Paulus. Justru butuh kita. Dan kita harus mengalami kepenuhan kasih Tuhan terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi orang-orang yang seperti itu. Amin. Ya. Jadi ya itu tadi, maukah Anda mengampuni dan menerima Saulus-Saulus yang ada di sekitarmu? Amin. Ya, saya berdoa supaya benar-benar Bapak Ibu yang di GMS Siwalan Kerto ini benar-benar bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kalau kasih Tuhan sudah penuh, izinkan Anda mengasihi orang-orang yang Anda layani. Amin. Mau? Saya berdoa banyak Paulus-Paulus yang keluar dari tempat ini. Ya, biar namanya bukan cuma Pak Ishak aja tapi Pak Paulus. Amin. Ya, Pak Ishak cukup Pak Ishak Ferry. Yang Pak Paulus yang lainnya yang banyak. Amin.